有继续 OP。 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku semuanya. Kembali lagi bersama saya Sofi Widal Aluf. Nah, kali ini kita akan belajar bersama pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 11. Nah, kali ini kita akan membahas pada bab ke-6, yaitu tentang bertanggung jawab menjaga amanah. Apa sih itu bertanggung jawab, kawan-kawan? Dan apa sih itu amanah? Nah, kali ini kita akan membahas materi bertanggung jawab menjaga amanah. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kita akan mengulas terlebih dahulu tentang sebab-sebab dari bertanggung jawab menjaga amanah. Kawan-kawanku semuanya, pada materi kali ini kita akan membahas pada bab yang pertama, yaitu kita akan mempelajari pengertian bertanggung jawab dan pengertian menjaga amanah. Bab yang kedua, kita akan mempelajari tentang menganalisis Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Bab yang ketiga, kita akan mempelajari menganalisis Quran Surat At-Toha ayat 132. Dan bab yang keempat, kita akan mempelajari tentang menganalisis hadis Nabi tentang tanggung jawab menjaga amanah. Dan bab kelima, kita akan membahas tentang perilaku orang yang bertanggung jawab menjaga amanah. Nah, untuk lebih jelasnya pada materi kali ini, yuk kawan-kawan, kita belajar bersama. Bab yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian bertanggung jawab dan pengertian menjaga amanah. Nah, yang pertama, apa sih itu bertanggung jawab? Ada yang tahu kawan-kawanku semua? Benar, bertanggung jawab adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian, apa sih pengertian dari amanah itu? Apakah kawan-kawanku sekalian ada yang tahu apa itu amanah? Ya, benar sekali. Amanah adalah menyampaikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya, dan tidak mengurangi hak orang lain. Amanah sendiri merupakan salah satu 4 sifat yang dimiliki oleh Nabi, yaitu sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Nah, kawan-kawanku sekalian, sekarang kita akan memasuki ke bab yang kedua, yaitu menganalisis Quran Surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mirun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Nah, untuk penjelasan dari Quran Surat At-Tahrim ayat 6 adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya agar menjaga diri dan keluarganya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Caranya dengan taat
dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya serta mengajak keluarga supaya melaksanakan perintah agama dan meninggalkan apa yang dilarangnya, sehingga mereka akan selamat dari panasnya kobaran api neraka. Kawan-kawanku sekalian, sekarang kita memasuki ke bab yang ketiga, yaitu menganalisis Quran Surat At-Toha ayat 132 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surat At-Toha ayat 132. Dan pada penjelasan Quran Surat At-Toha ayat 132 ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya agar menyeru keluarga masing-masing untuk mendirikan sholat dan bersabar. Maksudnya adalah menyelamatkan keluarganya dari siksa api neraka dengan cara melaksanakan sholat yang diikuti dengan kesabaran dan melaksanakannya. Nah, kawan-kawanku sekalian, sekarang kita akan memasuki ke bab yang keempat yang membahas tentang hadis menjaga amanah riwayat Abu Dawud yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Isa bin At-Tabbai haddatsana Ibrahim bin Sa'din an Abdil Malik bin Rabi' bin Sabrata an abihi an jaddihi qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam murus sabbiya bis salati idza balagha sab'a sinina wa idza balagha 'ashra sinina fadribuhu 'alaiha. Yang artinya adalah, diceritakan kepada kami oleh Muhammad bin Isa dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Abdul Malik, dari Rabi', dari Subrah, dari ayahnya, dari kakeknya, yang berkata bahwa Nabi Muhammad bersabda, perintahkanlah anak-anak untuk sholat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka jika tidak mau menjalankan sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Kemudian penjelasan dari hadis tersebut adalah, penjelasan dari hadis riwayat Abu Dawud tersebut adalah, dalam Islam, sholat itu sangatlah penting. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kalau sholat ditinggalkan, maka robohlah atau hilanglah agama Islam yang ada di dalam diri orang yang meninggalkan sholat. Oleh karenanya itu, Nabi Muhammad SAW sangatlah memperhatikan hal tersebut, sehingga beliau memerintahkan kepada umatnya agar mengajari anak-anaknya untuk sholat, paling tidak pada umur 7 tahun. Di bawah umur 7 tahun pun boleh diajarkan. Jika anak tidak mau menjalankan sholat, padahal mereka sudah berumur 10 tahun, Nabi memerintahkan umatnya untuk memukul mereka. Tentu saja, kata memukul memiliki banyak makna. Yang jelas, bukan memukul seperti orang dewasa memukul orang dewasa. Memukul berarti memberikan pengertian, memberikan peringatan, memberikan disiplin, memberikan didikan dengan cara yang tidak melukai. Dan ini bukanlah adegan kekerasan terhadap anak.
Ini merupakan pelajaran agar anak-anak menyadari betapa pentingnya sholat. Nah, kawan-kawanku sekalian, sekarang kita memasuki bab yang terakhir atau bab yang kelima, yaitu kita akan membahas tentang perilaku orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Nah, sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan dan pengalaman kita bisa mengambil pada Quran Surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut. 1. Selalu taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya, serta mendidik keluarga agar selamat dari api neraka. Yang kedua, berperilaku taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu, baru menyuruh orang lain. Dan perilaku orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat, sikap dan perilaku yang dapat dilakukan sebagai penghayatan dan pengamalan kita bisa mengambil dari Quran Surat Toha ayat 132 sebagai berikut. Yang pertama, selalu mendidik keluarga untuk melaksanakan sholat dan bersabar dalam melaksanakannya. Yang kedua, sebelum mendidik, menyuruh keluarga untuk melaksanakan sholat, terlebih dahulu seseorang melaksanakannya. Nah, kawan-kawanku sekalian, kesimpulan dari materi pelajaran hari ini adalah kita sebagai manusia, jika kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga amanah tersebut, maka kita harus menjaganya dengan baik. Jangan sampai kita melebih-lebihkan dan mengurangi apa yang sudah diamanatkan kepada kita. Nah, bagaimana kawan-kawanku sekalian? Apakah sudah mengerti tentang bagaimana bertanggung jawab menjaga amanah? Dari sini kita bisa bertanggung jawab menjaga amanah yang sudah diberikan kepada orang lain kepada kita untuk menjaganya dengan baik dan tidak mengurangi dan melebihkan apa yang sudah diamanahkan kepada kita. Dan untuk kawan-kawanku sekalian, terima kasih sudah mau belajar bersama saya. Semoga kita masih bisa bertemu di lain waktu dengan materi dan pelajaran yang sudah berbeda. Terima kasih dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.